Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah, kita kembali diberikan kemudahan untuk bisa bermajelis dalam salah satu majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga majelis kita ini bisa menjadi salah satu penyebab untuk bertambahnya timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga seiring bertambahnya ilmu yang Allah karuniakan kepada kita, semakin menambah kesadaran kita bahwa ilmu yang kita miliki itu sebetulnya tidak seberapa ya, jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun mengingatkan, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan setiap orang yang berilmu, di atasnya itu pasti masih ada yang lebih berilmu. Dan tentu yang paling berilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maka sebanyak apapun, setinggi apapun ya, ilmu yang kita miliki, termasuk ilmu agama ini ya, bukan sesuatu yang menjadikan kita itu semakin merasa berilmu ya, tapi justru semakin merasa butuh dengan ilmu ya. Karena ternyata ya, begitu luas Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wahyunya dengan makna-maknanya ya. Ya, bahkan mungkin untuk ibadah kita sendiri saja ya, kita masih butuh sekali untuk banyak menggali ya, untuk ibadah kita, keseharian kita yang kita amalkan ya, dari masalah bersuci kita, taharah, wudu dan lain sebagainya ya, dengan berbagai macam percabangannya, wudu, mandi, tayamum ya. Demikian kemudian dengan sholat ya, dengan berbagai macam masalahnya ya, kita yakin bahwa masih banyak ya, rincian-rincian yang kita tidak ketahui tentang fikih ibadah, bahkan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka dari itu ya, kita senantiasa meminta terus setiap hari kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang semoga semakin menambah keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah malam hari ini kita akan bahas tafsir Al-Quran surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Adiyat. Setelah surat Al-Qari'ah pada pertemuan sebelumnya, malam ini kita akan bahas surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat yang maknanya adalah
kuda. Al-adiyat itu kuda yang berlari kencang, kuda-kuda yang berlari kencang. Dan fokus inti surat Al-Adiyat, nanti fokus inti surat Al-Adiyat disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, turakkizu ala bayan haqiqatul insan wa ihtimamihi dunyawiyah tadhkiran lahu bima'alihi wa ba'than lahu ala tashihi masarihi. Tujuan fokus utama surat Al-Adiyat ini ya, untuk memberikan penjelasan, penekanan ya, tentang besarnya perhatian manusia itu terhadap dunia, dan untuk mengingatkan manusia ya, kemana tempat kembalinya, supaya apa? Supaya dalam kehidupannya itu kembali lurus jalurnya, supaya jalurnya kembali lurus. Karena dengan memikirkan dunia terlalu dalam dan terlalu banyak, ini menjadikan banyak manusia pada akhirnya perjalanan hidupnya tidak lurus ya, bengkok. Yang seharusnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru bisa beralih tujuannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang tidak disadari bahwa semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, di awal surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha. Dan demi kuda yang berlari kencang sampai mengeluarkan hembusan terengah-engah. Dhabha itu suara hembusan nafasnya kuda. Kuda itu kalau lari kan pasti ada hembusan nafasnya. Sama, kita juga kalau lari juga ngos-ngosan, kuda juga sama. Fal muriyati qadha, dan demi kuda yang memercikkan bunga api. Jadi kuda itu kalau gambarannya ya, sepatu kuda itu kan logam besi ya. Sedangkan kalau kuda lari perang ya, kuda itu akan melintasi medan-medan bebatuan ya. Kalau di negeri-negeri Timur Tengah itu masih banyak medan-medan bebatuan ya. Jadi kalau naik mobil di sana itu hampir pasti off-road ya. Hanya kalau di sini diajak off-road dan pernah hidup di sana sudah nggak kaget, karena di sana lebih ekstrim medan off-roadnya daripada di Indonesia. Nah, ketika sepatu kuda itu bergesekan dengan batu-batu, nah, itulah gambaran percikan api yang terjadi, digambarkan dalam ayat ini. Fal muriyati qadha, ya, kuda yang memercikkan bunga api karena gesekan antara sepatu kudanya dengan bebatuan ya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang di pagi hari, subha, subuh ya. Jadi dahulu Nabi SAW kebiasaan beliau dalam peperangannya ya, itu disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau itu untuk menyerang itu menunggu subuh ya, untuk menyerang itu menunggu subuh. Kenapa?
menunggu suara azan. Disebutkan oleh Anas bin Malik, ya. Jadi Nabi SAW kana idza adhara yantadhiru hatta subuh atau kama qala. Jadi Nabi SAW kalau akan menyerang itu nunggu sampai subuh, ya. Idza sami'al adzana amsak wa idza lam yasma' adhara. Kalau Nabi di waktu subuh itu mendengar suara azan dari wilayah yang akan diserang, dimasuki perang, maka beliau batalkan perangnya, nggak jadi, karena berarti wilayah itu muslim. Nah, wilayah itu wilayahnya kaum muslimin. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka Nabi SAW lanjutkan untuk masuk ke dalam wilayah tersebut, ya. Jadi kenapa disebutkan kuda itu menyerang subuh? Karena memang, ya, banyak peperangan yang diawalinya itu di waktu subuh. Fa'atharna bihi naqa'a, ya, maka kuda-kuda itu menerbangkan debu, ya, karena perang di padang pasir pasti banyak debunya, ya. Fawasatana bihi jam'a, dan kuda-kuda itu masuk di tengah-tengah kumpulan pasukan. Nah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima semuanya tentang kuda, ya, semuanya tentang kuda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda, ya. Di awalnya kan wal adiyat, itu sumpah sebetulnya, dan itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan biasanya kalau ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quran, apalagi sampai berulang-ulang seperti ini, ya, berarti di situ terdapat tanda-tanda di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tentunya kuda ini, ya. Kuda itu kan kalau dahulu itu kuda menjadi salah satu simbol kebanggaan. Itu menjadi kendaraan yang paling mewah, ya, termasuk kendaraan yang paling mewah, bergengsi, ya. Karena kendaraan zaman dulu itu kan hewan semua, ya, kuda, keledai, onta, ya. Onta mewah, ya, termasuk ya dari segi harganya, ya, tapi nggak semua onta mewah, ya. Onta zaman dulu yang sebagai simbol kemewahan itu onta merah. Tapi kuda, ya, itu memang sebagai simbol kemegahan, ya, karena larinya cepat, tenaganya kuat, pemberani, ya. Ini kuda hewan andalan ketika perang, ya. Suruh lari-lari, suruh serang-serang, ya. Itu simbol kemewahan zaman dulu, ya. Kalau yang nggak punya harta, ya, kelas kendaraannya paling keledai. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang keledai itu masih menjadi andalan di sebagian kehidupan orang Arab, ya, keledai. Ya, kalau di sebagian negeri Arab keledai itu biasa di pinggir jalan untuk ditunggangi, ya. Orang ke pasar naik keledai, ya. Dan keledai itu biasa digunakan untuk sekaligus sebagai kuli, ya. Jadi ke pasar bawa keledai, belanjaannya ditumpangkan di atas keledai. Ke pasar beli gas, ya. Kalau zaman sekarang itu ada, ya, beli gas LPG itu, ya, 2 tabung yang ukuran 12 kilo dinaikkan di atas keledai, ya. Itu untuk kelas bawah, ya, karena keledai itu murah, ya.
Bahkan di sana itu keledai dijual mulai harga mungkin kisaran 500.000 rupiah, murah, sampai mungkin kisaran 2 juta rupiah. Karena keledai itu nggak boleh disembelih, nggak boleh dimakan oleh Nabi SAW. Keledai itu tidak boleh dimakan, najis kalau sampai disembelih. Ya. Itu kendaraan yang kastanya di bawah. Ya, untuk kendaraan yang kastanya di atas, kuda. Ya. Makanya sekarang, ya, bahkan di kehidupan kita pun, salah satu simbol kebanggaan itu kendaraan. Ya. Simbol kebanggaan itu kendaraan. Makanya maaf, kesannya, image-nya, ya, orang itu kalau punya mobil, ya, kesannya itu kaya. Ya, punya mobil, bisa beli mobil, apalagi mobilnya bagus, ya, itu pasti memberikan kesan apa? Kaya. Ya, masalah ngutang belum lunas itu urusan lain. Tapi mobil itu sebagai simbol kekayaan. Ya. Semakin bagus mobilnya, maka lebih mengesankan orangnya juga semakin kaya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat ini menyebutkan kuda sebagai simbol, ya, kemegahan dan kebanggaan zaman dahulu. Karena memang tadi kita sudah singgung di awal, surat ini itu, ya, intinya itu ingin menunjukkan seberapa besar manusia itu punya perhatian terhadap dunia. Maka disinggung dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang simbol-simbol kebanggaan yang dijadikan pertanda, ya, kekayaannya dalam kehidupan manusia dahulu. Nah, kuda ini juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqahharati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Ya, manusia itu dijadikan ada rasa cinta di dalam dirinya, cinta kepada wanita, laki-laki kepada wanita, ya, cinta kepada anak-anak, ya, cinta kepada harta yang banyak dari emas dan perak, ya, cinta kepada kuda-kuda pilihan, ya, kendaraan, ya, kendaraan yang bagus, cinta kepada hewan-hewan ternak dan pertanian, ya, karena itu sumber penghasilan dahulu, ya, dari ternak dan pertanian. Ya. Maka salah satu simbol kekayaan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kuda. Ya, kalau zaman kita, kendaraan kita, mobil kita, ya, motor kita. Nah, maka perhatikan dengan harta-harta kita itu. Ya, kenapa? Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tabiatnya manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, sesungguhnya manusia itu ingkar terhadap Rabb-nya, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanud, kata kanud, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu punya sifat namanya kanud. Kanud itu apa artinya? Imam Ibnu Katsir mengatakan, qala al-Hasan al-kanudu huwa alladhi ya'uddu al-masa'ib wa yansa ni'amallahi alaihi. Sifat kanud dalam surat Al-Adiyat, Imam Hasan Al-Basri dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan, orang yang senang menghitung-hitung musibah tapi lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tabiatnya manusia, ya. Lebih mudah ingat dengan musibah, lebih mudah ingat dengan penderitaan,
daripada ingat dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manusia. Karena Allah yang sebutkan, manusia itu punya sifat kanud. Ya. Kita kena musibah sedikit, ya. Manusia secara umum, ya, kena musibah sedikit itu mudah sekali untuk mengeluh. Mudah sekali untuk mengeluh. Ya. Mungkin sakit sedikit mengeluh. Ya. Kurang rizki sedikit mengeluh. Ya. Tapi sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kurang diingat, akhirnya kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin saja di antara nikmat yang kita lupakan sampai sekarang untuk kita syukuri, itu nikmat untuk bisa memeluk agama Islam. Itu nikmat yang paling besar. Hidayah untuk memeluk agama Islam, jadi orang beriman. Dan kita nggak pernah minta itu. Ya. Kita sebelum lahir, kita nggak pernah minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa lahir di negeri ini, ya, dengan penduduk yang mayoritasnya muslim. Dan alhamdulillah pun, ya, kita sampai saat ini diberikan kesempatan hidup sebagai muslim, ya. Dan besar harapan kita pun matinya dalam kondisi muslim, ya. Oh, itu nikmat yang nggak bisa dibayar dengan apapun, ya. Orang itu mau hidup semiskin apapun, semenderita apapun, ya, asalkan dia muslim, itu masih jauh lebih baik daripada orang yang paling kaya di dunia ini tapi dia bukan muslim. Karena Islam, iman itu modal utama untuk selamat dari neraka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu nikmat yang seharusnya kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ya, kita diberi kesempatan untuk menjadi seorang muslim, ya. Maka kalau kita lebih banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah penderitaan sebesar apapun itu semua pun akan terasa nikmat, ya, insya Allah akan terasa nikmat. Karena yang namanya musibah itu, mau musibah di badan kita, musibah di harta kita, itu semuanya bagi seorang muslim itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya rahmat. Ada kalanya memang manusia itu diberi ujian, ya, sakit, bahkan mungkin sakitnya berkepanjangan, ya. Sesakit-sakitnya kita, insya Allah, ya, masih lebih sakit para nabi dan rasul yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit, ya. Sakitnya Nabi Ayub itu puluhan tahun, ya, sabar, ya, dengan sakit yang diderita, ya. Miskin misalnya, ya. Ibaratnya kalaulah ada orang itu miskin, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di antara para nabi dan rasul pun ada yang pernah kehidupannya sangat miskin. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu pernah miskin sekali, ya, pernah miskin sekali. Saking miskinnya Nabi alaihi salatu wasallam, suatu ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hal laki min ta'am, apakah kita hari ini punya makanan? Maka Aisyah mengatakan tidak, nggak ada makanan di rumah Nabi, nggak ada makanan. Baru beliau SAW mengatakan, idan ana shaim, kalau gitu saya puasa aja. Kalau gitu saya puasa saja.
Ya, saking nggak ada makanan di rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kita alhamdulillah ya minimal makan satu hari sekali pun bisa, apalagi kita lebih dari sekali insya Allah. Dan lebih dari sekali mungkin sehari makan 2-3 kali plus ngemilnya pun ada ya, Masya Allah ya. Itu udah enak banget ya. Jadi ini pelajaran pertama di sini ya. Kita itu lebih banyak seharusnya mengingat nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan lebih daripada musibah-musibah yang pernah kita terima. Kita sakit berapa hari, sehatnya lama, Masya Allah ya. Ibarat kemarin misalkan saya sakit seminggu, sehatnya udah 2 bulan lebih, alhamdulillah ya. Tapi lebih mudah mengingat sakitnya, makanya ada ya, orang itu mencatat kejadian selama 1 tahun ya, mencatat kejadian selama 1 tahun. Di tahun ini adalah tahun yang kurang baik bagi saya. Tahun ini saya sakit apa sehingga saya diopname di rumah sakit selama sekian hari. Pada tahun ini juga anak saya tidak lulus sekolah. Di tahun ini dicatat itu yang nggak enak itu dicatat semua. Nah, ini kejadian nyata. Buku catatan itu dibaca oleh istrinya. Ya. Dibaca oleh istrinya ditambahi. Pada tahun ini kita sudah diberikan sehat selama sekian hari. Sakitnya mungkin cuma 2 minggu, opname, enggak opnamenya setahun kurangi 2 minggu, banyak banget ya. Kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekian ratus hari ya. Di tahun ini anak bisa sekolah selama mungkin sekian tahun lamanya, mungkin sudah menyelesaikan sekolah selama sekian tahun lamanya, cuma gara-gara nggak lulus aja itu bukan musibah ya. Ibarat nggak lulus itu bukan terus jadi kiamat, itu enggak ya. Dan sekian banyak tadi musibah-musibah yang ditulis ya, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang nggak pernah bisa kita hitung ya. Tapi itulah manusia ya. Tabiat yang Allah berikan ya lebih mudah untuk ingat-ingat musibahnya daripada ingat-ingat nikmatnya. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan manusia itu sendiri sebetulnya terhadap tabiatnya itu dia mengakui. Ya, kalau kita diingatkan, insya Allah kita mengakui kalau kita itu kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak nikmat Allah yang nggak bisa kita syukuri satu persatu ya. Betapa nikmatnya kita bisa lihat ya, kita bisa dengar, kita bisa ngomong, kita bisa nafas, panca indera kita ini normal ya. Ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain, jantung kita Masya Allah itu mesin yang nggak pernah panas ya, mesin nggak pernah panas itu jantung, kerja nonstop 24 jam sekian puluh tahun lamanya, nggak pernah ada istilah jantung panas, diistirahatkan dulu. Nah, kalau ada jantung capek diistirahatkan dulu, itu bisa nggak nyala lagi, bablas. Nah, itu luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui kalau kita itu kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah kita juga kurang ya. Itu tabiat manusia. Kalau memang sulit untuk dibebani dengan ibadah. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu kecintaan terhadap hartanya pun begitu besar. Makanya di antara tabiat manusia itu pelit ya. Kita itu kalau dibandingkan dengan para sahabat jauh sekali ya. Kita punya harta berapa yang kita sedekahkan berapa,
zakat saja, zakat 2,5%, itu banyak orang nggak perhatian. Banyak orang nggak perhatian dengan zakat 2,5%. Itu pun dibebankan ketika harta sudah mencapai nisabnya, dan nisab itu tidak berkurang selama 1 tahun. Itu sangat ringan sekali. Nisab zakat mal uang kita, kalau menurut sebatas yang saya ketahui, cuma baca-baca dari mungkin Basnas itu, dari Kementerian Agama itu, terakhir itu di angka mungkin sekitar 79 juta karena masih pakai nisabnya emas. Ya, pakai nisabnya emas sekitar 79 juta. Yang nggak punya tabungan sampai 79 juta nggak wajib zakat. Yang wajib berarti yang hartanya mencapai 79 juta. Kalau pakai nisabnya emas ya, itu pun dihitung setahun. Ya, hartanya selama setahun nggak pernah berkurang dari nisab, itu baru kena zakat 2,5%. Tapi banyak juga orang yang nggak ngerti fikihnya zakat, padahal dia duitnya banyak. Nah, itu pun nggak seberapa 2,5%. Ya, ibarat uang 100 juta, ya 2,5% cuma keluar 2,5 juta rupiah, nggak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Para sahabat dulu begitu dibuka pintu sedekah, Abu Bakar As-Siddiq bisa sedekahkan semua hartanya. Umar bin Khattab sedekahkan setengah hartanya. Ya. Manusia itu cinta hartanya luar biasa. Ya. Makanya kalau diminta itu nggak gampang. Ya. Diminta itu tidak mudah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah manusia itu tahu, ingat kalau nantinya semua yang dikubur itu akan dikeluarkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hussila ma fis sudur, dan dibuka semua yang ada dalam hati. Ya. Jadi mengingatkan kalau semuanya itu ya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk amalan hati kita, akidah kita, keyakinan kita, ya, penyakit-penyakit hati kita ini semua akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tersembunyi. Ya, karena Allah tegaskan inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui terhadap semua manusia. Ya, nggak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, sesuai dengan tujuan surat ini di awal, itu untuk kembali meluruskan jalur kehidupan manusia. Ya. Berkaitan dengan surat-surat yang sebelumnya, seperti surat At-Takatsur, ya, berbanyak-banyakan, di mana kita itu hidup ini bukan masalah cari harta, bukan cari kebanggaan, bukan cari nama, ya, tapi hidup ini mempersiapkan diri untuk tanggung jawab di hadapan Allah. Maka orang yang cerdas, kata Nabi SAW, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang berusaha menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal sebagai persiapan untuk pasca kematiannya. Setelah kematiannya, itulah orang yang cerdas. Adapun yang tidak cerdas, wal ajiz, ya. Adapun orang yang tidak cerdas, man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu, tapi dia selalu berangan-angan mendapatkan ampunan Allah. Hawa nafsunya dituruti, tapi kepengennya dapat ampunan Allah. Itu yang enggak cerdas, kata Nabi. Baik, kita jeda untuk adzan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kalau sekiranya ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi tadi dalam surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua tabiat manusia yang perlu untuk diwaspadai. Dua tabiat manusia yang perlu untuk diwaspadai. Pertama, lebih mudah mengingat musibah daripada nikmat. Dan tabiat yang kedua itu adalah tabiat bakhil, ya, pelit, ya. Dan salah satu tanda iman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan mendapatkan al-birra. Ya, al-birra itu kebaikan dalam keimanan kecuali sampai kalian itu menginfakkan harta-harta yang kalian cintai. Harta yang dicintai, bukan harta yang enggak dicintai. Ya. Makanya perintah Allah ketika memerintahkan untuk sedekah dalam surat Al-Baqarah itu, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu bihi. Wala tayammamul khabith, jangan kalian pilih yang jelek. Sedekah jangan pilih yang jelek. Tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu bihi. Kalian menginfakkan yang jelek itu, padahal kalau kalian dikasih, kalian pun terimanya sambil merem. Ya, saking jeleknya benda itu. Gitu. Ya. Itu kan tabiat manusia. Ya. Kita kalau mau sedekah kan cari lembaran duitnya yang jelek-jelek, yang bagus-bagus masuk dompet. Ya. Yang jelek-jelek nanti buat infak. Pilih yang nolnya paling sedikit dan yang sobeknya paling banyak. Ya. Kalau ada yang ditambal-tambal itu, nah, itu untuk infak. Ya itulah manusia. Ya, itulah manusia. Kalau yang masih mulus, ya itu eman-eman. Jangankan untuk infak, yang mulus pun untuk belanja itu eman-eman, apalagi untuk sedekah. Ya. Untuk belanja aja nanti aja, buat yang belanja nanti pilih yang rusak dulu. Itu untuk belanja loh ya. Nah, maka hal-hal seperti itu yang sebetulnya memang perlu untuk kita, ya sedikit demi sedikit itu obati. Ya termasuk diri saya juga gitu ya, untuk semuanya, untuk diri pribadi sebelum kepada semuanya. Nah, karena memang kita diberi tabiat seperti itu, cinta hartanya itu luar biasa. Ya, cinta hartanya luar biasa, sehingga terkadang untuk hal-hal yang kita nggak penting pun, ya, yang kita sebetulnya kalau kehilangan benda itu tuh kita nggak rugi sama sekali gitu. Ya. Barang-barang di rumah yang sudah nggak kepakai itu, ada sebagian orang ya udah nggak kepakai, itu pun kalau dikasih orang itu nggak rugi karena di rumah pun udah nggak kepakai gitu. Ya. Tapi masih kepengen, buat nanti ada yang mau mengumpulkan barang-barang rongsok, ya kita beli, kita jual nggak apa-apa gitu. Lebih milih untuk dijual dalam bentuk rongsok yang mungkin jualnya sudah bentuk kiloan gitu ya, karena nggak mau rugi sama sekali. Ya, itu padahal barang yang sudah nggak dipakai.
sudah nyampah di rumah. Kalaupun kita berikan kepada orang, ya kita nggak rugi sama sekali. Cuma ya kepengennya ya eman-eman, masa cuma dikasih aja gitu. Kalau kita jual kiloan kan masih mending dapat rupiah gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya sebetulnya dosa itu tidak, ya dosa enggak. Ya. Tapi tentu bukanlah sesuatu yang menunjukkan kepada kesempurnaan iman seseorang. Ya. Kalaulah kita tadi diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semua akan dibangkitkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka rahasia-rahasianya, ya, maka kita pasti berusaha supaya nantinya bagaimana menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ringan. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Masing-masing dari kita itu pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah, ya. Yang nggak belajar bahasa Arab bisa bahasa Arab, tenang aja, di hadapan Allah nggak ada penerjemahnya, ya. Terus apa? Fayanzuru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Ya. Dia lihat ke sebelah kanan dan yang dia lihat itu hanya catatan-catatan amal yang sudah dia kerjakan. Wa nadhara ila ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia toleh ke sebelah kiri, yang dia lihat pun semua itu catatan amal yang dia kerjakan di dunia. Ya. Wa nadhara baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi. Dan ketika dia lihat ke depan, dia tidak lihat kecuali di situ ada neraka. Ya. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah walau bikalimatin thayyibah. Maka selamatkan diri kalian dari siksa api neraka, sekalipun hanya sedekah dengan sepotong kurma ataupun dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Jadi sedekah itu memang salah satu, ya, resep dari Nabi SAW untuk bisa menyelamatkan diri kita dari siksa neraka. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, sedekah itu motivasinya bukan untuk menjadikan kita kaya, ya. Sedekah itu kepenginan dalam hati kita bukan karena kita kepengen kaya. Memang Allah menjanjikan sedekah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang sedekah itu seperti orang menanam satu benih biji, ya, kemudian tumbuh sampai 7 cabang, dan masing-masing cabang itu ada 100 biji lagi, 700 kali lipat. Itu janji Allah, ya, untuk yang sedekahnya ikhlas, ya. Maka sedekah itu enggak kita mengharapkan hari ini sedekah 1.000 rupiah terus ngarep-ngarep jadi 700.000 rupiah di kemudian hari, ya. Pelipat gandaan itu tidak identik dengan angka, ya. Pelipat gandaan balasan dari Allah tidak identik dengan angka. Kesehatan kita, kebahagiaan dengan keluarga, ya, keselamatan kita, itu semua balasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati dengan niat sedekah itu, ya. Jadi iming-imingnya bukan kalau mau kaya sedekah, nggak begitu, ya. Sedekah itu untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dari situ kita mengharapkan balasan Allah Azza wa Jalla, ya. Bukan semata-mata motivasinya kepengin kaya, enggak, bukan itu, ya. Maka hati-hati, karena justru, ya,
Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya. Orang yang memang kepenginnya dunia, kata Allah, maka Allah berikan dunianya. Bisa memang terjadi. Orang sedekah kepenginnya dunia, Allah kasih dunia. Nggak akan dikurangi sama Allah sama sekali. Tapi apa? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi jatah mereka di akhirat cuma tinggal neraka aja. Karena semua amalannya kepenginnya dunia. Jatah di akhirat cuma tinggal neraka saja. Itu bahayanya orang ibadah, sedekah, nggak ikhlas, cuma mengharapkan nikmat dunia saja. Ya. Maka tentunya ya, infak dan sedekah yang kita keluarkan, ya, kita niatkan tujuan utamanya itu untuk mendapatkan ridha Allah, menyelamatkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan balasan dunianya kita serahkan kepada Allah dalam bentuk apapun, ya, nggak mesti sedekah uang balasannya uang juga, ya, tidak mesti demikian. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.